Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fiddin wa akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-258 dari kitab Riyadhus Shalihin. Tepatnya pada bab yang ke-32, yaitu babu fadli dha'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamilina. Bab keutamaan kaum yang lemah dan kaum yang fakir dari kalangan kaum mukminin. Maka berkata Imam An-Nawawi, Abu Zakaria rahimana wa rahimahullah, wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Sahal bin Sa'ad nama kunyahnya adalah Abul Abbas. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
faqala li rajulin indahu jalisin, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang sahabat yang sedang duduk di sampingnya. Jadi waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, lalu ada sahabat-sahabat yang lain duduk di seputar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Maka Nabi bertanya kepada salah seorang yang sedang duduk di samping beliau itu, bertanya tentang orang yang lewat itu. Kata Nabi, ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapatmu tentang orang ini? Orang yang lewat itu. Ya. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Penilaianmu tentang dia? Faqala rajulun min asyrafin nas, hadza wallahi hariyun in khataba ayyunkaha wa in syafa'a ayyushaffa. Maka sahabat yang ditanya itu menjawab, dia adalah seorang yang terpandang demi Allah. Demi Allah di sini adalah takkid ya, hanya sebagai suatu penegasan. Suatu penegasan berdasarkan apa yang dia ketahui tentang orang itu. Ya, bukan suatu sumpah yang memastikan, itu bukan ya. Tapi sumpah yakni wallah, demi Allah, yakni sebagai suatu penegasan terhadap apa yang dia ketahui dari orang itu ya. Nah, karena tidak bisa seorang menghukumi perkara batin, dia tidak boleh bersumpah memastikan perkara batin, karena itu perkara gaib. Tapi dia menegaskan berdasarkan zahir yang dia ketahui. Maka dia katakan, rajulun min asyrafin nas, hadza wallah hariyun in khataba ayyunkaha, hadza wallahi hariyun in khataba ayyunkaha wa in syafa'a ayyushaffa. Orang itu berkata, dia adalah seorang yang terpandang demi Allah. Orang itu jika meminang pasti diterima. Jika meminang pasti diterima. Wa in syafa'a ayu syafa'. Dan jika dia meminta syafaat, maka pasti dikabulkan karena kedudukannya yang terpandang. Naam. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun diam. Setelah dengar jawaban sahabat yang ditanya itu, Rasulullah pun diam. Tsumma marra rajulun akhar, kemudian tidak lama lewat lagi seorang yang lain di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'yuka fi hadha? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada sahabat yang duduk tadi, apa pendapat engkau tentang orang ini? Yani tentang orang yang kedua lewat itu. Ya. Naam. Faqala ya Rasulullah. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin. Orang ini adalah termasuk di antara para fuqara dari kaum muslimin, yaitu termasuk orang miskin, ya, orang fakir dari kaum muslimin. Hadza hariyun in khataba an la yunkaha wa in syafa'a an la yusyaffa'a. Kemudian dia melanjutkan penilaiannya, dia katakan orang ini kalau meminang pasti tidak diterima, dan kalau meminta syafaat maka pasti tidak didengar perkataannya, tidak dipenuhi syafaatnya. Ya. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan tanggapan. Kata beliau, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Orang ini, orang yang kedua ini adalah lebih baik daripada bumi yang dipenuhi oleh orang seperti ini, seperti yang pertama. Ya. Orang ini adalah orang ini ya, halo. Ya. Oh, insya Allah nanti Ustaz ambil mixer sebentar ya. Oh, insya Allah. Nanti kasih tahu harganya. Oh, ada yang rusak. Ya sudah nanti insya Allah. Nanti insya Allah. Nanti sebentar. Baik. Maka ini mixer kita yang lama rusak itu sudah jadi diservis, tapi orangnya minta anggarannya, insya Allah dimasuhi servisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada khairun min mil'il ardi mithla hada. Orang yang kedua ini lebih baik daripada orang yang pertama walaupun sepenuh bumi, maksudnya begitu, ya. Naam. Yani dibandingkan dengan orang yang pertama itu, bumi ini dipenuhi oleh orang yang pertama itu tentu tidak lebih baik daripada orang yang kedua ini, begitu. Paham maksudnya, ya? Nah, kata Al-Imam An-Nawawi muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam
Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini gambaran umumnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan permisalan tentang dua orang. Ya, beliau menerangkan tentang kondisi dua orang, dua manusia. Yaitu kondisi manusia yang satunya adalah orang yang terpandang, punya kedudukan, punya kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Kalau bicaranya pasti didengar, kalau perintahnya pasti ditaati, karena dia punya kedudukan, dia terpandang di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang pertama. Sementara kondisi orang yang kedua ini fakir, ya, dari kalangan kaum muslimin. Di hadapan manusia dia tidak terpandang. Dia tidak terpandang. Sampai-sampai diibaratkan oleh orang yang ditanya oleh Rasulullah itu, orang itu mengatakan kalau dia masuk minta wanita pasti ditolak. Ya kan apa? Kondisi dia, ya. Kalau dia beri syafaat, tidak didengar syafaatnya. Ya karena tidak berkedudukan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Tapi kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang tidak berkedudukan di dalam pandangan masyarakat ini lebih baik daripada orang yang berkedudukan dalam pandangan masyarakat itu walau sepenuh bumi. Ya. Nah, maka di sini ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum, ada beberapa pelajaran penting dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, hadis ini memberitakan kepada kita bahwa para sahabat itu selalu menemani Rasulullah. Ya. Selalu menemani Rasulullah. Tidak pernah memisahkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang bergantian, ya. Jadi selalu bersama Rasulullah, tapi kadang-kadang bergantian. Si A-nya nggak datang, tapi ada si B. Pokoknya tidak pernah kosong orang yang selalu menemani Rasulullah. Para sahabat itu yang menemani Rasulullah itu nggak pernah kosong, selalu ada. Ya, nah, selalu ada. Oleh sebab itu mereka para sahabat itu sangat tahu berbagai kebaikan yang ada pada diri Rasulullah. Karena mereka apa? Selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu kan punya penilaian terhadap orang, ya. Nah, ini yang repotnya, kadang-kadang kita punya penilaian terhadap seseorang tapi orang itu sendiri kita tidak kenal. Ini parah. Akhirnya penilaian kita itu ngawur. Berdasarkan penglihatan sepintas atau bahkan berdasarkan apa yang kita dengar. Qila wa qala. Ya. Katanya dan katanya. Tapi para sahabat kalau berbicara tentang Rasulullah itu benar-benar mereka tahu tentang kondisi Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah absen dari menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba aja dalam perkara dunia itu kalau ada orang dia itu selalu masuk sekolah, ya. Nanti dibandingkan dengan orang yang gak pernah masuk itu kan berita yang dia tahu sedikit aja yang gak pernah masuk. Kadang masuknya 1 kali, bolosnya 6 hari. Ya. Maka dalam 1 bulan cuma 4 kali masuk. Beda sama orang yang masuknya 30 hari dalam 1 bulan. Beda. Pengetahuannya tentang kondisi sekolah itu dia tahu. Perubahannya, apa yang terjadi dan seterusnya. Kenapa? Karena dia selalu ada di lokasi tersebut. Ya. Nah ini juga, ya. Karena kaidah inilah ada satu kaidah di dalam ilmu hadis yang mengatakan bahwa jar, ya, celaan, hukuman cacat seorang rawi oleh ulama yang setempat dengan dia itu lebih didahulukan daripada hukuman adil atau baiknya seorang rawi tetapi dia jauh dari rawi tersebut. Ya. Paham, ya? Misalnya begini.
ada orang-orang yang hidup sejaman dengan si fulan, si A katakanlah. Mereka hidup satu kota dengan si A. Hidup sejaman dan hidup satu kota. Orang yang hidup satu kota dan sejaman dengan si A ini memberikan jar. Mengatakan, oh si fulan ini tidak baik orangnya. Riwayatnya tertolak. Ya, dia ini kada misalnya. Demikian. Tapi ada seorang ulama yang kalibernya juga sama, tapi tempatnya jauh, misalnya tinggalnya di kota yang jauh. Ya, dia memberikan, oh si fulan si A itu baik, gitu kan? Ya, si A itu baik. Maka hukuman siapa yang dipakai? Hukuman ulama yang dekat dengan orang itu. Ya, yang tinggal dengan orang tersebut. Paham ya? Nah. Atau orang yang menghukumi ta'dil mengatakan si fulan si A itu baik, tapi dia lahir 5 tahun kemudian setelah si A wafat misalnya. Sementara yang mengatakan si A itu buruk hafalannya, si A itu kadzab, ya, pendusta, riwayatnya tidak bisa diterima, itu orang yang hidup sejaman dengannya. Maka kalau dalam kondisi begini berarti ucapan orang yang hidup sejaman dengannya itu yang dipakai. Ya. Nah, itu dalam ilmu hadis, mustalahul hadis. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, berangkat dari situ ada namanya al-jarhul mufassar. Cercaan yang rinci. Nah, ini mukaddam, juga didahulukan daripada ta'dil yang bersifat umum. Ada orang dia katakan, si fulan ini, dia nih, si A ini dia jelek. Dia hafalannya begini, dia ini periwayatannya begini, ya gurunya begini, dia sering keliru di sini. Dia rincikan kekeliruannya dan dia katakan orang ini nggak dipakai riwayatnya. Tapi ada imam juga yang besar, ulama besar juga mengatakan si fulan itu adil, umum saja gitu, tapi tanpa merincikan keadilannya itu di sisi mana. Iya, tanpa merincikan. Kalau seperti ini maka apa? Jar mufassarnya yang dikedepankan. Paham ya? Nah, kadang-kadang kita dapati nanti ada satu orang rawi itu ada ulama berbeda dalam penilaian terhadap dia. Ya. Ada ulama misalnya Imam Ahmad mengatakan rawi ini dhaif. Tapi misalnya nanti ada Al-Imam Al-Hakim mengatakan rawi ini sahih. Tapi Imam Ahmad mengatakan rawi ini dhaif karena hafalannya demikian, goncang dan seterusnya. Sementara Imam Al-Hakim mengatakan rawi ini sahih gitu saja tanpa ada perincian. Tentu perkataan Imam Ahmad yang dipakai ini namanya jar mufassar, ya, penilaian yang rinci, ya. Nah, penghukuman cacat yang rinci. Nah, untuk sampai pada tahap itu, ya tentu seseorang itu dia harus tahu persis terhadap orang yang dia bicarakan. Ya. Nah, yang tahu persis terhadap orang yang dia bicarakan, ya dia harus bersama dengan orang itu. Dia harus bersama dengan orang itu. Ya, atau memang ada faktor-faktor yang membuat dia sangat tahu tentang orang itu. Nah, paham ya? Maka dengan demikian, di sini para sahabat, ketika misalnya ada orang lain berbicara tentang Rasulullah itu demikian ya. Ya, bahkan sampai misalnya orang-orang kafir, orang-orang Eropa berbicara tentang Rasulullah. Tapi para sahabat mengatakan tentang sifat-sifat baik yang ada pada Rasulullah. Ya. Maka dalam kondisi demikian apa yang kita pegang? Kita tidak bisa terkecoh dengan ilmuwan-ilmuwan orientalis, penulis-penulis sejarah yang berasal dari kalangan orientalis. Kita tidak bisa berpegang dengan penukilan-penukilan mereka, dengan informasi-informasi mereka, karena tentu mereka tidak lebih dekat dengan Rasulullah sebagaimana dekatnya para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini kadang-kadang penuntut ilmu ini hilang dari mereka kaidah ini kadang-kadang. Ya. Mereka nggak punya kaidah ini, kadang-kadang nggak tahu, tapi sok bicara tentang seorang imam, syekh misalnya dan seterusnya. Sok tahu. Tapi dia sendiri tidak pernah tahu. Bicara tentang seseorang tapi tidak pernah ngaji sama orang itu. Ini juga repot. Ya. Bicara tentang seseorang nggak tahu bagaimana orang itu, keilmuan orang itu nggak tahu. Maka dari itu, kalau kita berbicara tentang hizbiyah, kita berbicara tentang takfiri, kita berbicara tentang firqah sesat, yaitu kita harus memang benar-benar
mempunyai informasi yang lengkap tentang mereka. Ya, tidak bisa asal ngomong, tidak bisa asal ngomong. Inilah kelebihannya ulama ahlul jar wa ta'dil, ulama yang memberikan koreksian terhadap keadilan seseorang atau cacatnya seseorang. Nah, kemudian sekali lagi anak ulang ya. Dalam faedah yang pertama ini singkatnya bahwa para sahabat itu selalu menemani Rasulullah. Selalu menemani Rasulullah. Karena mereka selalu menemani Rasulullah, maka konsekuensinya adalah mereka sangat tahu tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, bagaimana ibadah Rasulullah, bagaimana muamalah Rasulullah, bagaimana muasyarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah sabar dalam memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat, bagaimana Rasulullah mengingkari sebuah kemungkaran, bagaimana tahapan-tahapannya dan seterusnya. Mereka saksikan itu secara langsung dalam praktik nyata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian juga di sini ada poin ya, ada poin bantahan terhadap orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat. Ya, mereka katakan, ya sahabat-sahabat Nabi itu kafir. Ya, setelah meninggal Nabi, ya, sahabat-sahabat Nabi itu semuanya bersekongkol untuk merubah wasiat yang Nabi buat kepada Ali bin Abi Thalib ya, untuk jadi khalifah. Tapi sahabat-sahabat sekongkol rubah wasiat itu, akhirnya Abu Bakar dan Umar rebut ya kursi khalifah itu dari Ali bin Abi Thalib. Waliyadu billah ya. Ini bantahan kepada mereka ya. Nah, kemudian yang kedua, faedah yang kedua, diperbolehkan bagi seorang guru untuk mengajarkan muridnya melalui metode tanya jawab. Metode tanya jawab. Dari sini Rasulullah sebenarnya ini ingin mengajarkan ya kepada sahabat, tapi Rasulullah nggak langsung sampaikan, tapi Rasulullah tanya, ya, yakni ma ra'yuka fi hadza, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Ya, orang itu disebutkan ini si fulan ini kata demikian. Nanti ada orang lain lewat lagi, Rasulullah tanya lagi, ma ra'yuka fi hadza, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Ya, orang itu dia yang ditanya itu sampaikan lagi penilaiannya demikian. Baru Rasulullah berikan penjelasan. Ya, Rasulullah itu lembut sekali dalam mengajar ya. Sabar dalam mengajar. Kita kadang-kadang kalau nggak sabar dalam mengajar kan ya, kadang-kadang juga bosan ya. Mau panjang-panjang ya, enggak usah panjang-panjang, langsung aja poinnya apa. Jadi itu kadang-kadang kurang sabar dalam ngajar ya. Ya itulah manusia ya, manusia biasa. Allah selalu memberikan kita kondisi yang berubah-berubah. Ya itulah manusia as-sa'ah ya. Ada waktu-waktu dia hanif ya, ada waktu-waktu dia marah ya, ada waktu-waktu dia stres ya. Ya, macam-macam ya manusia ya. Sahabat-sahabat yang orang-orang pilihan hati-hati mereka yang sudah sangat terjaga seperti itu saja ada di kalangan mereka itu hampir-hampir berantem, bahkan ada yang berantem, iya kan? Ada yang berantem, ada yang pukul, kamu tidak seperti dulu lagi, dulu waktu kita masih sama-sama di awal-awal hijrah itu misalnya ya, kamu orangnya khusyuk, ahli ibadah, sekarang kamu ini sudah jadi gubernur, sudah kaya, ya sudah gemuk, perut sudah besar, Anda tidak mau berteman lagi dengan Anda. Kayak gitu, ada sahabat yang kayak gitu, ada. Ya, sama Abu Darda marah terhadap Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah, kamu ini dulu waktu kita masih sama-sama di zaman Nabi itu kamu demikian. Sekarang kamu badannya sudah gemuk, ini pasti kamu banyak senang dalam dunia ini. Ya, ada seperti itu. Ya, nah ini manusia, iya manusia. Nah, ada yang sampai dipukul, dadanya, kamu ini tidak seperti dulu lagi, ya seolah-olah kayak antum ini sudah ndak hanif lagi, ya. Sudah nggak khusyuk lagi antum ini. Biasa, mereka manusia, padahal mereka orang-orang terbaik ya,
dari kalangan umat ini manusia, punya rasa marah, ya punya rasa marah, ya punya rasa kasih sayang, ya berganti, kadang ada marah, kadang ada apa, penuh dengan sifat rahmah, kasih sayang, kelembutan dan seterusnya. Itulah manusia, ya. Karena memang kita berinteraksi dengan manusia pun berbeda-beda. Ya, manusia yang berinteraksi dengan kita ini, dia bisa mempengaruhi watak kita juga kadang-kadang, ya, bisa mempengaruhi temperamen kita. Ya syukur-syukurlah kalau yang kita bergaul ini dengan orang-orang semuanya adalah hanif misalnya, ya enak, kita terbawa, enak aja kita, gampang, ya. Ya, kita bikin penyesuaian. Kalau kita nggak bisa bikin penyesuaian, mereka lah yang buat penyesuaian dengan kita, ya kan gitu. Tapi kalau sama orang yang kita sama aja, ya, atau kadang-kadang ya mungkin juga awam, ya, jadi temperamen kita itu naik turun. Seperti apa, orang sakit demam, ya kadang-kadang suhunya naik, kadang-kadang suhunya turun. Itu biasa saja. Itu apa? Biasa saja. Ya, maka dari itu, ana lihat ya ikhwan, ketika kita hidup dengan para masyayikh, ya, dikelilingi oleh para masyayikh, ana saksikan di negeri Yaman sendiri. Itu para masyayikh itu kadang-kadang diperlakukan, ya kalau menurut kita, ya, orang awam melihat dengan kacamata dan pandangan awam itu kadang-kadang kita juga jadi marah. Ini syekh loh, ngapain bicara sambil pegang-pegang syekh gitu kan, sambil mutar kadang-kadang. Kalau syekh ada bicara sama seseorang di Yaman itu, iya, kalau syekh ada ngomong sama seseorang yang di sini dia mau bicara lagi sama syekhnya, mau bertanya atau apa, dia pegang pundaknya syekh, dia balik ke arah dia, ya, baru dia nanya, ya. Tapi subhanallah sabarnya para masyayikh itu, dalam kadang-kadang senyum, begitu dia balik dia senyum, gimana? Dia dengar dengan baik, ya, dia dengar dengan baik. Oh, ini orang yang ngoceh panjang lebar, tapi dia jawab. Ya kadang dia balik lagi. Ya itu yang ana lihat, saksikan di negeri Yaman. Tapi kalau di Saudi tidak, ya. Kalau di Madinah ya sudah. Begitu anda tanya dia jawab, selesai dia pergi. Ya, ya karena mereka juga punya kesibukan yang banyak, ya kadang-kadang nggak mau buang waktu juga kadang-kadang. Ya, tapi kalau para masyayikh di Yaman ya memang karena mereka sangat dekat dengan, ya, santri, sangat dekat dengan tulabul ilmi, ya jadi demikianlah mereka. Nah, maka singkatnya ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kembali kepada apa namanya, ketenangan dan kesabaran seseorang, ya. Ya memang kadang-kadang murid itu dia pengen guru yang kayak gitu kadang-kadang, ya. Dia pengen guru itu yang lembut, ya. Dengar dia bicara dari A sampai Z, kadang-kadang dia ulang satu kalimat itu 15 kali. Dia pengen gurunya dengar khusyuk gitu saja kadang-kadang, ya. Ya. Tapi dia tidak tahu bagaimana perjuangan gurunya menahan rasa terhadap ocehan yang panjang gitu kan kadang-kadang. Tapi murid kadang-kadang suka kayak gitu. Nanti begitu gurunya apa, mungkin lagi apa gitu kan, dia langsung aja deh apa yang mau diomongin. Marah muridnya kadang-kadang, marah. Wah, saya maunya ngomong panjang, kok dengar aja. Ya syukur-syukurlah kalau kita masih pengen dengar yang panjang. Kalau suasana apa mood kita lagi nggak pengen dengar panjang kan repot, ya. Jadi kadang-kadang murid itu pengen gurunya bikin penyesuaian sama muridnya. Ya mestinya kan muridnya itu buat penyesuaian sama gurunya kan gitu. Tapi kita ini kan kebalik. Kadang-kadang murid pengen guru harus bikin penyesuaian dengan muridnya. Ini jadi repot juga, ya. Memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Ya ini sabar loh. Di sini ini kesabaran luar biasa. Ya. Kesabaran yang luar biasa di sini. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti biasa-biasa saja. Ana ya Juan, ana ingin sampaikan di sini beberapa hal, ya, pengalaman ana ketika di negeri Yaman. Ana kadang-kadang sampai rasa kasihan kalau lihat guru ana Abu Muhammad Abdul Basit, ya. Hafizana wa hafizahullah. Syekh itu beliau kalau ngajar, beliau orang yang anak pelajari langsung kitab tauhid dari beliau, dan catatan-catatan anak dari beliau itu masih ada sampai sekarang. Ya, kemudian anak juga mempelajari dari beliau tentang beberapa permasalahan fikih, termasuk bahasa Arab juga, nahwu anak belajar dari beliau juga, dan Sahih Bukhari anak belajar dari beliau juga. Itu kadang-kadang kalau anak lihat beliau ngajar itu, kadang-kadang sampai anak rasa kasihan juga. Kenapa? Kadang sampai beliau tuh mungkin karena bicaranya saking banyak kecapean tuh kadang-kadang sampai baru ngomong lagi kayak tarik nafasnya tuh panjang. Kadang-kadang subhanallah. Ini sebenarnya ini kesabaran loh, ya. Ini kesabaran guru loh dalam ngajar ini kan.
Ya, subhanallah. Dan ini kembali kepada keikhlasan guru itu sendiri. Ya. Dan anak juga saksikan ada guru yang kadang-kadang dia ngajar itu cuma muridnya 5. Ya. Tapi semangatnya berapi-api. Anak pernah hadir dalam satu majelis ya, ikhwan. Itu waktu pertama kita hadir itu puluhan, 20 lebih orang. Ya. Memang pelajarannya agak berat. Jadi kita 20 orang. Tapi begitu belajar belum sampai pertengahan sudah tinggal 5 orang. Tapi gurunya tetap berapi-api sama seperti awal ketika dia membuka pelajaran itu. Subhanallah. Ada di antara pelajaran yang ya, dari sekian puluh orang yang hadir itu kadang-kadang yang tamat cuma 3 orang. Kadang-kadang yang tamat cuma 2 orang. Ya. Yang lainnya pada kabur. Atau kadang-kadang datang Senin Kamis. Banyak alasan lah, banyak alasan. Kadang-kadang ada ikut dars ini atau anak kurang sehat. Ada macam-macam lah sudah. Tapi itulah ujian-ujian ya. Tapi yang ingin anak katakan di sini kembali lagi kepada apa namanya, kepada guru itu sendiri. Guru itu mempunyai keikhlasan yang tinggi, itu dapat terlihat dari semangat dia ketika ngajar. Ada murid tidak ada murid dia ngajar, ada fasilitas tidak ada fasilitas dia ngajar, mau dimanapun dia ngajar. Ya, nah, itu kembali kepada keikhlasan guru dan kesabaran guru dalam mengajar. Dan yang kayak gini berkah. Yang kayak gini apa? Berkah. Tergantung dari muridnya. Tergantung dari murid. Akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ana bukan apa ya? Ana ingin sampaikan di sini bukan untuk kesombongan ya. Tapi pengalaman ana sendiri secara pribadi dalam mengajar itu. Dan alhamdulillah karena semangat mungkin ana kondisi ana yang demikian pula ya. Sehingga melahirkan alhamdulillah murid-murid yang jadi juga alhamdulillah. Walaupun tidak sampai sefakih-fakihnya tapi memang mereka jadi ya. Dalam pengamalan ya, dalam berfungsi kepada dakwah, berkhidmat kepada dakwah, punya kesungguhan terhadap dakwah, pengorbanan terhadap dakwah ya. Itu nyata dalam aktivitas kehidupan mereka. Anak dulu kalau ngajar itu ngajar sampai kadang-kadang anak kalau dalam perjalanan safar itu misalnya sudah waktu mau ngajar, kadang-kadang waktu Ambon sama waktu Ambon kadang-kadang sama Jayapura ya sama aja, enggak beda ya. Kadang-kadang sama Jawa sama itu beda kan, beda 2 jam ya. Kadang-kadang anak itu lagi di jalan. Pas lagi di jalan ya pas jadwal mau ngajar ya sudah mampir cari emperan toko, buka kitab, cari gardus, taruh di atas ya sudah ngajar, pakai handset tak mengajar. Ya, selesai itu berangkat lagi dengan motor. Ya, kadang-kadang mampir dulu di masjid sebentar, ini kira-kira duhur nanti sebentar itu ada jadwal ngajar, sudah cari masjid. Sholat duhur, mampir sedikit, ya konfirmasi apa sudah bisa ngajar, ya ngajar. Dan subhanallah pengalaman anak yang luar biasa sekali berkali-kali di tahun-tahun 2016 ya, ketika berdakwah itu. Ya. Awal-awal ketika anak kembali dari Yaman, begitu pula di tahun-tahun 2013 dan seterusnya itu apa namanya? Anak itu kadang-kadang mengalami hujan deras di tengah jalan kalau di Jawa, di Jogja, di mana-mana itu kan di sana pas di Jawa itu biasanya hujan ya. Di sini biasanya panas ya. Kalau di timur lagi panas itu biasanya di Jawa lagi hujan. Nah, pas di sana lagi hujan. Itu kadang-kadang deras luar biasa sampai kebanjiran. Itu kitab itu sudah anak kantongin di kantong plastik. Jadi begitu waktu ngajar mampir di emperan toko dengan hujan yang sangat begitu deras, ya pakai handset, taruh kitab di atas jok motor dulu sudah ngajar. Ya, ngajar. Setengah jam, 45 menit, ya sudah. Petir luar biasa, gunturnya luar biasa ngajar. Ya. Ngajar sepanjang perjalanan, mudah-mudahan saja ya, bukan untuk sebuah kesombongan tetapi ya mudah-mudahan saja itu menjadi saksi atas amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Tapi ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, di sini lagi anak ingin katakan kembali lagi kepada apa metode guru dalam mengajar, dan guru itu dia punya keikhlasan dan dia punya kesabaran dalam mendidik ya. Ya sampai-sampai ini Nabi ya. Nabi dalam mendidik itu Nabi kadang-kadang punya metode. Metodenya itu apa? Tanya jawab. Nabi tanya jawab. Ini bayangkan ya, Nabi duduk dengan sahabat ya. Duduk begitu ada orang lewat, Nabi katakan kepada sahabat itu,
Ma ra'yuka fi hada? Apa pendapatmu tentang ini? Sebenarnya Nabi ingin menjelaskan loh, ingin menerangkan suatu masalah, tapi Nabi tidak menerangkan suatu masalah, melainkan Nabi terlebih dahulu melemparkan pertanyaan. Begitu pula, begitu orang ini jawab. Seharusnya jawaban itu kan Nabi sudah ingkari ini kan, sebenarnya ini, wah ini bukan itu, Nabi sudah ingkari. Tapi kadang-kadang Nabi sabar gitu loh. Begitu dia jawab dengan berapi-api, percaya diri bahwa ini sudah mantap, sudah kan, berdasarkan yang dia tahu. Nabi katakan, ma ra'yuka fi hada? Apa pendapat engkau tentang orang ini? Dia katakan, ya Rasulullah, dia katakan begini kepada Rasul, dia jawab ya. Dia jawab bahwa rajulun min asyrafin nas, hada hariyun in khataba ayyunkaha wa in syafa'a ayyushaffa. Ini orang mulia, ini orang yang terhormat. Demi Allah, orang ini kalau dia melamar wanita pasti dinikahkan kepadanya. Kalau dia memberikan syafaat pasti didengar, pasti dikabulkan syafaatnya. Kan semangat ini berapi-api, ya kan? Ngomong. Tapi sebenarnya ini sudah keliru. Nabi ingin membenarkan. Nabi sebenarnya ingin meluruskan dia, tapi Nabi nggak langsung sanggah. Nabi diam aja sudah. Makanya di sini dikatakan apa? Ketika dia memberikan jawaban yang demikian itu, apa kata Nabi? Sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Sahal bin Sa'ad itu Nabi diam saja. Ya sudahlah. Sekarang ini dia lagi sampai pada tahap itu. Begitu ada orang kedua, Nabi tanya lagi, ma ra'yuka fi hada? Apa pendapat engkau tentang ini? Dia jawab lagi dengan berapi-api. Ya, apa pendapat engkau tentang orang ini? Dia katakan, ya Rasulullah, ya orang ini, dia katakan begini, ya Rasulullah, hada rajulun min fuqara'il muslimin. Ya Rasulullah, orang ini fakir, ya fakir dari kalangan kaum muslimin. Ya, hada hariyun in khataba an la yunkaha wa in syafa'a an la yushaffa. Ya, orang ini saking gak ada harganya di tengah-tengah masyarakat, kalau dia melamar wanita pasti ditolak. Ya, kalau dia memberikan syafaat gak didengarkan syafaatnya. Emang lu siapa gitu kan? Mau berikan syafaat gitu, ya. Dia berapi-api ini kan, dia terangkan berdasarkan yang dia tahu. Ya, baru disinilah setelah di akhir daripada ini Rasulullah ingin sebutkan apa sebenarnya yang Rasulullah ingin ajarkan. Ya, nah ini Rasulullah sabar dalam menghadapi murid. Ya, Rasulullah sabar. Memang ada guru yang begini. Ya, Rasulullah sabar. Tapi ada guru juga kadang-kadang kurang sabar, marah-marah, ya kan? Ada guru kadang-kadang keras, ya. Ya tapi yang namanya murid ya sabar. Murid harus sabar. Harus sabar menghadapi watak guru yang lembut, ya. Syukur alhamdulillah dapat guru yang adem ayem gitu. Kadang-kadang dapat guru yang keras, tegas, ya pokoknya kayak kita lagi latihan militer, ya sudah sabar. Dapat guru yang kayak gitu, ya sabar. Nah, itu biasa saja. Jadi jangan mudah terbawa perasaan. Ya, jangan mudah baper. Ya, kadang-kadang ditegur, kadang-kadang dimarah, kadang-kadang diumpat. Santai aja, biasa. Karakter guru beda-beda. Guru juga begitu, hadapi murid yang kadang-kadang subhanallah, ya luar biasa. Kata orang awam itu apa? Blow on. Ya, sudah apa ya blow on itu? Ya, ulang-ulang nggak paham gitu loh. Ulang-ulang gitu. Ya guru juga harus sabar, ya, harus sabar. Ala kulli hal, ya untuk mendaki jalan kebenaran, mencari jalan kepada rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, itu membutuhkan kesabaran. Siapapun dia, apakah seorang guru atau seorang murid. Ya, karena guru juga hakikat kan dia beribadah. Ya, dia ngajar itu dia beribadah. Murid juga gitu, dia belajar itu hakikatnya dia beribadah. Jadi kita ini sama-sama ibadah, ya sama-sama sabar dalam ibadah. Jangan murid bentak-bentak guru, repot juga. Ya, kadang-kadang gurunya lagi, sudah, yang singkat aja. Atau kadang-kadang gurunya lagi nggak mood untuk ngomong yang panjang, dia jawabnya singkat, muridnya lagi, saya butuh jawaban yang panjang, kok jawabannya singkat saja. Ya, jadi apa namanya? Jadi bingung juga sebenarnya siapa guru, siapa murid. Ini gitu. Maka khonafidina azanillahu wa iyyakum, sekali lagi di sini kita katakan inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam membimbing, dalam mengajar. Ya kita berusaha untuk mengikuti beliau dengan keterbatasan kita yang ada. Ya, kita tidak katakan bahwa kita harus sesempurna Rasulullah. Ya kalau bisa sampai pada taraf Rasulullah, alhamdulillah
Tapi ya itu juga kan sulit, tidak mungkin juga sampai pada taraf itu ya. Buktinya Anas bin Malik katakan, Rasulullah itu orang yang paling baik akhlaknya, paling lembut cara mengajarnya. Saya tidak pernah ya mendengar dari lisan Rasulullah kalau melakukan sebuah kekeliruan itu Rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu. Rasulullah ingkar, tidak pernah. Padahal tahu Anas bin Malik berteman dengan Rasulullah berapa lama? 10 tahun. 10 tahun tidak pernah mendengar Rasulullah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Anas bin Malik. Ya ini Rasulullah ya. Ya kita juga wajib untuk berteladan kepada Rasulullah. Tapi dengan keterbatasan kita yang ada. Kadang-kadang naik turun temperamen kita ya. Kadang-kadang harus marah, kadang-kadang harus. Ya memang kadang-kadang manusia ada yang harus menggunakan ilmu pahat, diketuk dulu baru jalan. Ya kan? Ada yang nggak tanpa diketuk ya sudah bisa jalan sendiri. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ini bab yang faedah yang sangat penting sih. Ya, kemudian apa yang berikut? Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada bentuk, rupa, harta, kekayaan, dan nasab manusia semata-mata. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak memandang, tidak melihat kepada bentuk, rupa, harta, kekayaan, dan nasab semata-mata. Tidak itu semata-mata. Kenapa? Karena manusia yang paling bertakwa di sisi Allah itulah yang paling mulia. Sebab itu ya kawan, kadang-kadang seseorang itu dia punya nasab yang mulia, nasabnya bagus dari kalangan orang-orang yang terhormat, katakanlah begitu ya. Kalau kita pakai istilah istilah orang awam ya, ningrat ya, golongan ningrat atau golongan darah biru ya. Golongan darah biru itu sebenarnya kiasan saja, jangan begitu antum dengar Ustadz katakan ini orang golongan darah biru, lalu antum ingin potong tangannya, lihat darahnya warna apa, ternyata merah, antum lah Ustadz ini bohong ya, dusta Ustadz. Tidak boleh lagi belajar sama Ustadz itu ya, repot ya. Dia nggak ngerti mana kinayah ya, mana kinayah mana bukan ya, gampang sekali memvonis. Maka apa ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kadang-kadang seseorang itu dia punya nasab itu terhormat. Begitu pula kadang-kadang dalam status keduniaan dia itu punya wajah yang cakep ya, wajahnya cakep ya, mempesona ya, menarik hati kalau gadis-gadis lihat itu masya Allah, seperti Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam ya. Bahkan di dalam tafsir itu tentang kisah Nabi Allah Yusuf itu, begitu Nabi Allah Yusuf masuk ya, para pelayan-pelayan yang lagi potong-potong itu ya, katakanlah sudah mungkin ngupas buah atau potong sayur apa gitu ya, terpesona dengan tampannya Nabi Allah Yusuf yang begitu ganteng luar biasanya itu, sampai mereka potong tangannya nggak sadar ya. Ini satu loh. Tapi dalam riwayat lain ahli tafsir menerangkan ada yang lebih detail dari itu. Kata mereka, saking gantengnya Nabi Allah Yusuf itu sampai para pelayan yang lihat itu keluar spermanya. Ya, saking saking gantengnya Nabi Allah Yusuf. Kita di sini ya ganteng-ganteng ya paling kurus hitam gitu kan. Ya, itu aja kadang-kadang begitu akhwat-akhwat sudah lewat, ini ganteng-ganteng kok di jalan pada nggak lihat jalan misalnya. Itu aja padahal baru seberapa ya. Maka apa ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, kadang-kadang seseorang memang diciptakan oleh Allah dengan tampan yang sangat cakep ya, sangat cakep. Ana pernah punya suatu pengalaman terkait dengan ini di negeri Yaman ya. Suatu saat ana pergi ke salah satu wilayah, ana lupa namanya, tapi di situ tempat konter-konter perdagangan HP-HP second bekas ya. Jadi ana pernah ke situ. Ana masuk keluar beberapa konter itu. Sampailah anak di satu konter agak besar. Begitu anak masuk, anak terkaget luar biasa. Ada seorang laki-laki luar biasa, cakapnya tuh luar biasa. Anak baru pertama kali melihat orang secakap itu. Tapi ya Allah, ya jahil terhadap agama. Ya, makan kot itu satu daun di Yaman itu
Kalau nanti kayak di Indonesia itu kayak kita makan pinang atau siri pinang, siri. Tapi di sana itu daun. Jadi makan kunyah sampai pipinya gendut-gendut itu, simpan itu rumput daun itu. Kalau banyak-banyak itu bisa fly, ya. Dan itu umum di Yaman itu umum, namanya qat, ya. Nah, para masyayikh mengharamkan. Para masyayikh mengharamkan. Tapi ada sebahagian ahli fikih membolehkan. Seperti Imam Syaukani membolehkan, tapi kata beliau tidak boleh banyak. Ana pernah di taksi, ini kisah ya, ini pengalaman untuk Ana pernah di taksi, supir taksi kan itu makan itu kok. Jadi Ana debat sama dia, tidak boleh, ini merusak akal, menghilangkan akal dan seterusnya. Dia debat Ana, tidak bisa. Kalau seandainya makan kot ini bisa menghilangkan akal, orang makan kot itu nggak bisa kerja rumah. Kenapa? Karena nanti kalau dia makan kot, pusing dia naik di atas rumah, paku ya dia jatuh, mati. Tapi buktinya orang makan kot bisa naik di atas atap kerja rumah. Nah bilang, waduh parah juga nih. Kalau sudah kayak gini mau gimana, mau debat dia, kasihan ya kan. Akhirnya ya anak cuma ya sudah, tapi ini perkara akhirnya sepanjang jalan dengan taksi itu anak dengan dia itu ngomong tentang masalah itu saja, Mas. Anak tadinya mau nasihati, kan di Yaman itu biasa saja. Kalau antum lihat orang salah langsung nasihati, spontanitas begitu, enggak apa-apa. Mereka tidak akan marah. Itu biasa. Ya, di Yaman. Di Arab rata-rata biasa saja. Itu biasa. Kadang-kadang mereka juga minta terima kasih walaupun tidak sependapat. Karena misalnya mereka jengkel sama antum, tidak sependapat, tapi ya sudah terima kasih, barakallahu fiik. Gitu aja mereka. Nah, ini akhlak baiknya mereka ya. Makanya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Sekali lagi anak katakan kadang-kadang memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang itu punya rupa yang sangat cakep. Ya. Punya wajah yang sangat cakep. Ya. Begitu pula kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang itu kaya raya dalam kehidupan dunia, ya. Dan dia punya kedudukan. Di dunia itu dia punya kedudukan, dihormati, dielu-elukan, dibangga-banggakan. Ya, kalau dia datang di suatu majelis semua orang berdiri atau semua orang terdiam, ya. Karena apa? Sangat menghormati dia dan seterusnya. Tetapi di sisi Allah orang ini sangat rendah. Ya, bisa jadi di sisi Allah dia sangat rendah. Ya, buktinya di sini. Hadis ini. Ketika sahabat ini ditanya oleh Rasulullah, "Ma ra'yuka fi hada?" Apa pendapat engkau tentang orang ini? Dia katakan, "Rajulun min asyrafin nas." Ini orang terhormat, ya. Ini orang yang terhormat. Wallah, demi Allah, hariyun in khataba ayyunkaha wa in syafa'a ayyushaffa. Ya, demi Allah, kalau dia minang wanita pasti dinikahkan kepadanya. Ya, karena saking terhormatnya, ya. Kalau dia beri syafaat, pasti didengar syafaatnya. Saking terhormatnya. Tapi Rasulullah di akhir kisah ini mengatakan apa? Orang ini walaupun sebanyak sepenuh bumi di langit tidak lebih baik daripada orang yang tadi fuqara minal muslimin. Ya, fuqara minal muslimin. Orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Iya. Nah, makanya begitu pula. Syekh Ibnu Utsaimin menerangkan, kadang-kadang memang seorang itu di pandangan manusia itu dia tidak ada nilainya. Kadang-kadang kita lihat ya cuma santri gitu kan, cuma santri ya, yarhamukallah, cuma santri ya. Orang-orang kita lihat dia, oh ini orang kan cuma hari-hari jalan cuma bawa Quran, ini orang gak ada kerjaan cuma hafal-hafal Quran aja ya, cuma sholat 5 waktu mondar mandir masjid ya, enggak ada nilainya sudah di hadapan masyarakat ya. Tetapi di sisi Allah dia mulia. Ya, tetapi di sisi Allah dia apa? Dia sangat mulia. Dia punya kedudukan, dia punya kehormatan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Faedah yang ketiga, tidak boleh menghinakan orang-orang miskin. Orang-orang yang beramal secara sembunyi-sembunyi dan orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa? Ya itu tadi. Alhamdulillah. Itu tadi kata Rasulullah.
Ya bisa jadi satu orang dari kalangan orang yang seperti itu lebih baik daripada bumi ini dipenuhi dengan para penguasa, ya, dari kalangan orang-orang terhormat, tapi mereka itu tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi-lagi kita katakan ya ikhwan, lagi-lagi yang menjadi bahan pertimbangan, yang menjadi ukuran di sisi Allah itu ketakwaan seseorang. Maka hendaklah seorang itu dia sibuk memperbaiki ketakwaannya di hadapan Allah. Sibuk memperbaiki ketakwaannya di hadapan Allah dan dia singkirkan segala faktor yang dapat menghalangi dia dari fokusnya untuk memperbaiki ketakwaannya kepada Allah. Dia harus sadar. Dia harus camkan dalam dirinya. Dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa usaha memperbaiki ketakwaannya di hadapan Allah bukanlah jalan yang mulus. Ya. Bukanlah jalan yang mulus. Supaya apa? Supaya mentalnya siap menerima setiap gangguan yang datang menghadap. Tapi kalau dia tahu ya, memperbaiki diri di jalan ketakwaan ini adalah jalan yang mulus, begitu nanti dia mendapatkan rintangan, dia menyesal. Dia saya tidak sangka kalau begini. Ya, saya tidak mau kalau begini. Kalau saja seandainya saya tahu begini dan begitu, ya maka saya tidak akan begini dan begitu. Kan begitu pastinya dia kan. Sampai-sampai kita lihat ya, suatu ketika anak pernah diinformasikan oleh seorang ikhwah. Ketika anak masih berdakwah di Jayapura kalau tidak salah ya. Waktu itu media massa lagi diheboh-hebohkan oleh seorang dai ya, yang waktu itu berpoligami ya, A'agim ya. Nah, kemudian A'agim ini kan terlanjur digandrungi sama jamaah, apalagi kalau ibu-ibu ya yang hadir di TV-TV itu kan, majelis taklim dari ini, majelis taklim dari itu kan sudah sangat fans sama dia gitu ya. Maka begitu dia menikah, dia poligami, ini satu syariat yang sangat bertentangan dengan hawa nafsu wanita ya. Maka apa kata seorang ibu? Kalau seandainya saya tahu dalam Islam ada syariat poligami, ya saya tidak Islam. La haula wala quwata illa billah. Ya. Atau kata-kata yang saya makna dengan itu. Nah ini apa ya ikhwan? Ya. Ini apa? Ini karena orang itu mereka tidak siap untuk menjalani jalan ketakwaan. Ya. Jadi jalan ketakwaan bagi mereka itu dikiranya jalan mulus seperti jalan tol. Ya. Anda harus tahu bahwa jalan menuju kepada rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala itu jalan yang berliku, jalan yang terjal, jalan yang mendaki gunung yang tinggi, jalan yang berat. Sehingga Anda harus siapkan mental Anda. Ya namanya juga mau hijrah, ya. Namanya mau berubah, namanya mau mendekatkan diri kepada Allah. Apapun resikonya, apapun rintangannya, apapun cobaannya, berliku bagaimanapun jalannya, Anda harus lewati. Dengan percaya diri, penuh kesabaran, ketabahan, ketenangan, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Anda mengira bahwa jalan hijrah itu adalah jalan yang mulus seperti jalan tol, begitu Anda mendapatkan sedikit rintangan, tantangan, Anda akan menggerutu. Anda akan mengatakan, kalau seandainya saya tahu begini, kalau seandainya saya tahu begini. Ini kan kata-kata yang menunjukkan Anda tidak ikhlas dan tidak ridha. Ya tidak rela, Anda belum siap mental Anda dalam mendaki jalan ketakwaan. Iya kan? Anda kira orang-orang saleh itu mereka sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dengan kesolehan mereka, dipuji oleh Allah dengan ketakwaan mereka. Apakah Anda kira mereka itu adalah orang-orang yang santai, murtah, senang, hidup mewah, melakukan perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mulus? Tidak. Lihatlah perjalanan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang terhormat, orang yang mulia, punya nasab yang baik, punya kekayaan, disegani oleh orang-orang Quraisy. Tapi apa? Ketika beliau mendaki, meniti jalan ketakwaan, beliau mendapatkan rintangan yang banyak, rintangan yang berat, yang meninggalkan keluarga, hidup terpisah dan seterusnya. Mendapatkan intimidasi, tekanan-tekanan dan seterusnya, sampai akhirnya harus menghunus pedang. Ya, sampai akhirnya harus apa? Menghunus pedang. Berkali-kali. Ya,
Kaum musyrikin berusaha untuk membunuh beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Iya kan? Ini berat jalan perjuangan mereka. Anda kira Ammar bin Yasar yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, orang-orang yang terpaksa, ya, itu dia meniti jalan kebenaran dengan mudah? Anda kira Khabbab ibnu Arad, ya, orang yang termasuk di antara kalangan as-sabiqun al-awwalun, apakah Anda mengira bahwa mereka meniti jalan ketakwaan dengan mudah? Padahal waktu itu yang mendampingi mereka siapa? Rasulullah. Iya kan? Rasulullah mendampingi mereka. Rasulullah yang membina mereka. Rasulullah hidup bersama mereka. Rasulullah yang selalu memberikan mereka wejangan. Ya. Tapi apa yang terjadi pada kehidupan mereka, pada jalan takwa mereka, pada usaha mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak luput dari cobaan dan gangguan. Anda lihat Bilal bin Rabah yang detak terompahnya itu terdengar di surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda kira Bilal bin Rabah hidup murtah, hidup mewah, senang, ya, orang santai, badan gemuk, ya, jalan takwa, ya, tinggal lalu lewat gitu saja mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada rintangan dan tantangan, ya. Rintangan dan tantangan yang dihadapi oleh Bilal bin Rabah ini amat berat. Sampai-sampai dia pukul badannya itu dengan besi yang dibakar sampai panas, sampai merah, ya. Kemudian dia dijemur di pasir yang panas, badannya ditindih dengan batu, ya. Mereka mendapati rintangan-rintangan yang besar. Khabbab ibnu Arad, badannya itu dipukul dengan besi yang dibakar sampai merah, besinya itu dipukul badan-badan mereka, ya. Dipukul badan-badan mereka, mendapatkan siksaan. Tapi mereka tidak mengatakan, kalau saya tahu Islam ini begini berat, saya tidak mau masuk Islam, saya tidak mau ikut jalan ini, ya. Tidak, mereka tidak katakan begitu. Mereka sudah memilih jalan itu. Mereka sudah mau berkomitmen di atas jalan itu, apapun resikonya bagi mereka, ikhlas, terima dengan lapang dada, paham bahwa ini pasti ada balasannya di sisi Allah. Iya kan? Sudah. Akhirnya Allah menempatkan mereka pada derajat orang-orang yang saleh, derajat orang-orang yang takwa, ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaminkan kepada mereka surga. Allah jaminkan kepada mereka surga. Ala kulli hal ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita ingin katakan bahwa jalan ketakwaan adalah jalan yang berliku. Jalan yang tidak pernah luput dari tantangan. Selalu saja ada tantangan. Silih berganti tantangan dan ujian itu datang menimpa manusia, ya, ketika dia berada di jalan ketakwaan. Nah, maka kita katakan lagi bahwa di dalam faedah hadis ini, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, ya, yaitu anjuran untuk menikahkan putri kita dengan laki-laki yang saleh. Dengan laki-laki yang saleh. Demikian pula sebaliknya, menikahkan anak laki-laki kita dengan wanita yang salehah. Maka mereka perlu sekufu. Mereka perlu sekufu dalam agama, dalam pandangan agama. Nah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang baik itu kepada orang yang baik, ya, meskipun kadang-kadang orang yang baik itu diuji dengan pasangan yang tidak baik, ya. Kadang-kadang diuji, itu biasa. Ya, tetapi yang dimaksudkan dengan tidak baik di sini adalah tidak baik yang tidak sampai fatal, ya. Tidak sampai fatal. Meskipun kita lihat di sana, ya, seperti istri para nabi juga, ya. Istrinya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, Rasul yang pertama, itu juga bangkang terhadap dakwanya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, apakah ketika ada di antara keluarga Nabi Allah Nuh itu bangkang terhadap dakwanya, lalu dapatkah kita katakan bahwa Nabi Allah Nuh itu gagal dalam dakwah?
Jawabannya tidak. Ya. Karena dakwah yang paling terbaik itu adalah dakwanya para nabi. Ya kan? Para nabi adalah orang-orang yang dakwanya paling terbaik. Orang-orang yang kata-katanya paling lembut, orang-orang yang paling memahami kondisi. Tetapi dalam taraf yang demikian masih saja ada orang yang ingkar, bahkan sebahagian dari keluarga dekat mereka. Iya kan? Sebagian dari keluarga dekat mereka. Kita juga lihat seperti Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam. Ya. Istrinya orang paling terdekat dengan beliau, orang paling terdekat. Ya. Bukan hanya anak ya. Orang paling terdekat yaitu istrinya. Yang setiap hari bersama beliau. Tidur bersama beliau. Ya. Itu pun apa? Bangkang terhadap dakwanya Nabi Allah Lut. Ya. Kemudian kita lihat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak seluruh keluarganya menerima dakwah beliau. Ya. Padahal dakwah Rasulullah adalah dakwah yang paling lembut. Dakwah Rasulullah adalah dakwah yang paling terbaik. Rasulullah orangnya akhlak paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tutur katanya paling lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya paling lembut. Dan seterusnya kebaikan-kebaikan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah yang beliau bawa. Tapi pada kenyataannya, apakah semua keluarganya itu memeluk Islam dan menerima dakwanya? Tidak. Bahkan paman kandungnya tidak menerima dakwanya. Ya, Abu Thalib. Kemudian di sana lagi ada saudara-saudara beliau yang lain, ya paman-paman beliau. Bahkan berdiri di barisan musuh yang bahkan menjadi pentolan-pentolan musuh dan menghunus pedang untuk memerangi ponakan-ponakan mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Mereka hunus pedang ingin membunuh Rasulullah. Padahal Rasulullah ini siapa? Ponakan mereka. Iya kan? Ponakan mereka. Tapi itu yang terjadi. Maka ya khana fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita katakan di sini ya, terkadang Allah tabaraka wa taala menakdirkan seseorang itu dia berpasangan dengan orang yang memang membawa dia ujian, ya, memberikan kepadanya ujian, memberikan kepadanya fitnah, ya, memberikan kepadanya pembelajaran, sehingga dia disitulah sisi cobaan yang Allah berikan kepadanya. Nah, tetapi patokan umumnya adalah dianjurkan untuk menikahkan anak wanita kita dengan lelaki yang baik agamanya dan menikahkan anak laki-laki kita dengan wanita yang baik agamanya. Ya, makanya di sini ketika dikatakan tentang ya kalau dia melamar pasti diterima, itu memang karena patokannya dia ini kedudukannya mulia. Walaupun memang standar di sini bukan agama ya, tapi karena ini mulia, makanya di sini dia anggap sekufu gitu kan, orang yang terhormat. Nah, walaupun ya kita katakan yang terhormat, yang menjadi patokan utama itu adalah terhormat dalam agama. Kemudian faedah yang berikut, tidak ada nilai kebaikan dalam tradisi yang berkembang di masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat itu ada tradisi yang berkembang dan mereka menganggap baik, dan kita lihat pun memang ada nilai-nilai kebaikan padanya, ya kan? Tetapi dia bertentangan dengan agama, bertentangan dengan syariat. Nah, kalau dia bertentangan dengan syariat, maka kita katakan tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan padanya. Jadi kadang-kadang orang itu selalu memberikan penilaian, standar penilaian itu dalam hal-hal yang kayak gini. Ya, misalnya dikatakan, oh di sana saja demikian, di sana saja demikian, di sana demikian. Ya, mereka berpatokan kepada kebiasaan yang terjadi. Ya, oh di sini saja mereka begitu, di situ mereka begini, di sana mereka begini. Kebiasaan, tradisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, maka kita katakan, tradisi apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat, apabila bertentangan dengan syariat, maka tidak ada kebaikan padanya, tidak pantas dan tidak layak untuk dijadikan sebagai barometer. Ya, tidak pantas dan tidak layak untuk dijadikan sebagai barometer.
Faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini bahwa membicarakan seseorang dengan maksud menerangkan keadaannya yang sebenarnya agar supaya dijauhi kejahatannya atau orang lain terhindar dari kejahatannya, itu tidaklah tergolong sebagai ghibah. Tidak apa? Tergolong sebagai ghibah. Makanya di sini ketika Rasulullah katakan, "Ma ra'yuka fi hadza?" Apa pendapatmu tentang orang ini? Dia katakan, "Ya Rasulullah, minal fuqara'il muslimin." Orang ini ya miskin. Ya, miskin dari kalangan kaum muslimin. Jadi kalau melamar wanita dia tidak diterima. Kalau dia memberikan syafaat pun tidak didengar syafaatnya. Ini kan termasuk membicarakan, ya. Nah, begitu pula ketika ditanya, "Mara yuka fi hadza?" Apa pendapatmu tentang orang ini? Dia katakan orang ini adalah orang yang terhormat. Ya, kalau dia melamar diterima, kalau dia memberi syafaat juga pasti didengar. Ya. Maka di sini apa ya, ikhwan? Ya, membicarakan apa keadaan seseorang, membicarakan keadaan seseorang. Tetapi membicarakan keadaan seseorang di sini adalah dalam rangka agar supaya orang lain menjauhi kejelekannya, atau supaya orang lain menjadikan dia sebagai teladan atas kebaikan. Iya kan? Kalau dia punya kebaikan-kebaikan, ya maka supaya dengan maksud orang lain menjadikan teladan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya itu. Kalau dia punya kejahatan, maka supaya orang lain menghindar dan tidak terjatuh dalam kejahatan-kejahatan yang ada padanya. Maka kalau dalam konteks yang demikian, membicarakan seseorang tidaklah termasuk apa? Ghibah. Tidak termasuk ghibah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.